فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Hadi wasabun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-171. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu an. Qal lamma afa Allahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Ini hadis yang agung dan mengharukan. Manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan faid kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam pada waktu hari Hunain. Karena apa? Orang-orang suku Hawazin waktu itu memang kalah dan mereka lari. Perang belum selesai mereka sudah lari. Maka hartanya boleh dinamakan sebagai faid. Walaupun dari sudut pandang yang lain boleh juga dinamakan sebagai apa? Ghanimah. Baik, qasama finnas. Maka beliau membagikan harta kepada orang-orang wa fil mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang hatinya itu sedang dilunakkan. Qulubuhum ini i'rabnya apa? Qulub ini ya. Qulubuhum. Sebagai apa ini? Qulubu. Wa fil mu'allafati qulubuhum. Juga dalam Al-Qur'an. Wa fil riqabi wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab. Qulub berarti sebagai apa? Kenapa dia dhammah? Kalau dhammah berarti apa dia? Marfu. Tapi kenapa marfu? Karena apa? Karena dia itu sebagai apa? Naibul fa'il dari mu'allafah. Mu'allafah dia adalah apa? Dia adalah polanya adalah apa itu? Isim maf'ul. Dia perlu apa? Bukan perlu fa'il tapi naibul fa'il. Baik, maka qulubu dia adalah naibul fa'il. Orang yang dilunakkan. Dilunakkan apanya? Hatinya sebagai naibul fa'il. Walam yu'til ansara syai'an, dan sama sekali Rasulullah SAW tidak memberikan kepada Ansor hasil dari peperangan tadi. Padahal Ansor adalah betul-betul penolong yang paling setia. Karena betul pada waktu itu yang berperang membantu Rasulullah banyak. Yang dohirnya membantu Rasulullah itu banyak. Berapa itu? Sekitar 14.000, 10.000 dari Madinah. Yang 4.000 itu adalah dari apa? Penduduk Mekah dan sekitarnya. Sementara musuhnya itu hanya sekitar 4.000 saja. Makanya pada waktu itu banyak orang-orang yang baru masuk Islam apa itu? Merasa kagum dengan jumlah mereka. Ajabatkum kasratukum, membuat kalian kagum dengan jumlah kalian. Ternyata apa? Falam tughni ankum syai'a. Ternyata jumlah itu tidak bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Umarah muttafaqun alaihi itu, beliau mengatakan apa? Kami ternyata berhadapan dengan kaum rumah. Mereka adalah kaum pemanah yang hebat memang. Mereka sudah menunggu kami di lembah, sementara mereka di puncak-puncak bukit, di tebing-tebing itu. Dan tembakan mereka itu tidak meleset. Akhirnya memang apa? Kaum muslimin banyak yang lari ke belakang, ketakutan. Yang bersama Rasulullah hanya tinggal siapa? Kata beliau waktu itu Al-Bara' bin Azib Abu Umarah. Yang tersisa hanyalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan juga siapa? Abu Sufyan ibnul Harith. Kemudian apa? Rasulullah berkata kepada Al-Abbas, wahai Abbas, nadi ashabas samurah. Wahai Al-Abbas, panggil ashabus samurah, yaitu orang yang telah berbaiat untuk apa? Tidak lari. Dia apa? Di bawah pokok dulu itu, perjanjian Hudaibiyah. Kemudian mereka pun datang. Lalu apa? Al-Abbas disuruh lagi untuk memanggil Ansor. Langsung Ansor datang. Jadi mereka tahu, oh Rasulullah tidak meninggal. Bahkan Rasulullah memanggil kita, maka mereka datang. Ketika jumlahnya hanya beberapa ratus orang di sekeliling Rasulullah, justru menang peperangannya itu. Padahal musuhnya 4.000. Menunjukkan bukan hanya jumlah yang terpandang, tapi perkara yang lain yang lebih penting. Baik, ternyata ketika perang selesai, Ansor nggak dapat apa-apa. Nah ini kalau seseorang tidak tahu informasi yang lengkap, maka boleh jadi dia akan apa? Buruk sangka. Faka'annahum wajadu fi anfusihim. Jelas keimanan mereka sempurna, para sahabat Ansor, tapi apa? Tapi informasi yang belum cukup mereka dapatkan. Maka seakan-akan mereka itu merasa bengang, wajadu fi anfusihim, yaitu merasa jengkel kalau bahasa Indonesia. Bengang ya. Pada diri mereka. Idlam yusibhum. Harusnya apa? Enggak ada yaknya. Ma asoban nas, karena mereka tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang, yaitu ghanimah. Baik. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah dalam hadis yang lain yang lebih panjang dari Sa'ad bin Ubadah melaporkan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang-orang membicarakan Anda tentang masalah ini.
Kemudian apa? Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah, kamu sendiri bagaimana? Maka Sa'ad mengatakan, wahai Rasulullah, siapalah saya? Saya ini hanya seorang dari Ansor. Yaitu apa? Nasihat harus datang dari Anda, bukan dari saya. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan apa? Panggil orang-orang untuk masuk ke dalam kandang ini, kandang yang besar yang mereka kuasai. Fa khatabahum. Kisah singkatnya seperti itu. Dalam riwayat yang lain, orang-orang yaitu apa? Orang Muhajirin ingin ikut masuk, tapi Ansor tidak membolehkan. Kecuali apa? Muhajirin yang dia itu memang dari keturunan Ansor, yaitu dulu-dulunya pamannya. Ditanyakan pada Rasulullah, bagaimana Muhajirin boleh yang ini ikut masuk enggak? Rasulullah mengatakan, ibnu ukhtil qaum minhum. Anak dari saudari suatu kaum adalah termasuk mereka. Walaupun mereka Muhajirin, tapi mereka adalah apa? Dari keturunan Ansor, maka bolehkan mereka masuk. Maka kemudian Rasulullah bersabda, ya ma'syaral ansar, alam ajidukum dhullalan fahadakumullahu bi. Wahai orang-orang Ansor, bukankah aku dapatkan kalian itu orang-orang yang sesat, lalu Allah memberikan hidayah kepada kalian melalui aku. Ini adalah adab yang sangat bagus. Bukan aku yang memberikan hidayah pada kalian, tapi Allah memberikan hidayah melalui aku. Wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi. Dan dulu kalian bercerai-berai, perang selama ratusan tahun antara Aus dan Khazraj. Lalu Allah yang melunakkan kalian melalui aku. Wa alatan fa'aghnakumullahu bi. Dan dulu kalian adalah orang-orang fuqara. Lalu Allah yang menjadikan kalian kaya melalui aku dengan banyaknya keberkahan, doa keberkahan, dan juga banyaknya perdagangan, dan juga masalah ghanimah dan sebagainya. Padahal dulu selama ratusan tahun Madinah itu wabiah, penuh dengan wabah. Orang banyak tidak mau pergi ke Madinah. Kullama qala syai'an qalu Allahu wa rasuluhu aman. Setiap kali Rasulullah menyebutkan sesuatu, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih banyak karunia. Qal ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tanya, apa yang menghalangi kalian untuk menjawab Rasulullah? Kenapa kalian tidak mau menjawab sekarang? Maka qalu Allahu wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya yaitu lebih banyak karunia. Dalam lafaz yang lain, orang Ansar mengatakan, dengan apa kami menjawab sementara semua kebaikan adalah dari Allah dan Rasulnya, yaitu jasa-jasa adalah dari Allah dan Rasulnya. Gimana kami akan menjawab? Maka Rasul bersabda, lau syi'tum latulutum. Ini Rasulullah mengajari, kalian mampu sebenarnya untuk menjawab seperti ini. Kalau kalian mau, kalian boleh untuk mengatakan, ji'tana bikadha wa bikadha. Engkau, wahai Rasulullah, datang kepada kami dalam keadaan begini dan begini. Disebutkan dalam riwayat yang lain, engkau datang dalam keadaan kami tori dan fa'awainak, yaitu Anda dalam keadaan terusir dan kami yang menaungi Anda. Wa'alatan fa'aghnainak, dan Anda datang dalam keadaan miskin, kami yang memperkayakan Anda. Kemudian Anda datang dalam keadaan ketakutan dan kami yang memberikan keamanan pada Anda, dan seterusnya. Baik, kata Rasulullah, kalian mampu menjawab seperti itu. Yaitu kalian juga punya jasa besar kalau kalian mau. Tapi memang orang Ansor adalah adabnya tinggi, tahu bagaimana harus berbuat. Ala tardaun an yadhhaban nasu bisyah wal ba'ir wa tadhhabuna bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Apakah kalian tidak rela orang-orang itu pergi pulang membawa kambing dan lembu, kambing dan unta, sementara kalian pergi yaitu pulang dengan membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah-rumah kalian? Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan, apakah kalian merasa marah di dalam hati kalian karena aku memberikan sedikit kesenangan dunia ini kepada orang-orang yang keimanannya itu baru saja tumbuh, sementara aku telah mempercayakan keimanan kalian kepada Allah. Kemudian laulal hijrah lakum tumra'an minal ansar. Seandainya bukan karena hijrah, niscaya aku adalah orang dari Ansor, karena memang Rasulullah dari keturunan Ansor. Khadijah Aminah binti Wahab, beliau adalah dari keturunan Ansor. Walau salakan nasu wadiyan aw syi'ban la salaktu wadiyal ansor wa sya'biha. Seandainya orang-orang itu berjalan di suatu lembah atau di sebuah syi'ab, yaitu jalan di antara dua gunung, niscaya aku akan menempuh lembah Ansor dan juga jalan Ansor. Kemudian Rasulullah bersabda, al ansoru syi'ar wan nasu tisar. Ansor adalah baju yang dalam, sementara manusia adalah baju bagian luar, yaitu kalian lebih dekat denganku. Innakum satalqauna ba'di asarah. Sesungguhnya kalian sepeninggalku akan menjumpai kezaliman. Hak kalian tidak diberikan dan justru malah diberikan kepada orang yang tidak berhak. Fasbiru, maka bersabar kalian, yaitu jangan kalian melakukan pemberontakan hatta talqauni alal haud,
sampai kalian berjumpa denganku di atas telaga Haud. Ini adalah apa? Janji dari Rasulullah. Orang-orang Ansor akan setia di atas kebenaran dan mendapatkan Rasulullah di Haud, bukan termasuk orang-orang yang terusir. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan mengatakan, Allahumma ghufir lil ansor wa abna'il ansor wa abna'i abna'il ansor. Ya Allah, ampunilah Ansor dan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Ini jaminan. Mereka sudah diampuni oleh Allah, tapi apa? Dengan cara yang Allah kehendaki. Maka orang-orang Ansor semuanya menangis. Disebutkan dalam hadis tadi itu, sampai apa? Jenggot mereka itu basah. Mereka mengatakan, radhina billahi wa rasulihi qisman. Kami telah ridho dengan Allah dan Rasulnya sebagai bagian. Masalah dunia itu urusan kecil. Ini adalah apa? Keimanan yang besar. Setelah apa? Setelah informasi yang cukup. Kadang informasi yang cukup memang orang jadi apa? Boleh jadi salah sangka. Kenapa seperti ini? Bukan karena Rasulullah itu apa? Seperti disebutkan dalam kisah itu, bukan karena Rasulullah itu sudah cinta dengan kaumnya, sudah jumpa dengan kaum aslinya sehingga memberikan mereka harta yang banyak. Bukan itu. Bahkan Rasulullah nanti akan pulang ke Madinah. Sebagaimana disebutkan di Sahih Muslim itu. Maka orang Ansor menangis. Dikasih tahu Rasulullah nggak akan pulang ke Mekah. Beliau sudah apa? Sudah hijrah dan kematian akan di Madinah sana. Sampai mati beliau memilih untuk di Madinah. Baik, dan pembahasannya panjang tentang ini besok insya Allah. Wallahu a'lam.